Shalom adik-adik, Shalom kakak. apa kabar hari ini? Kok masih belum ada yang jawab sih? Apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan. Ya. Nah, pada hari ini sayang sekali ya kita tidak bisa bertemu langsung. Biasanya adik-adik setiap hari Minggu ke gereja, ya kan? Setiap Minggu ke gereja, terus bisa kumpul sama teman-teman, main sama teman-teman. Tapi gara-gara ada virus ini, adik-adik belum boleh ke gereja. Nah, karena itu hari ini kakak spesial buat adik-adik. Kita mau ngajak adik-adik untuk ibadah. Kita mau nyanyi-nyanyi, kita mau nyanyi bersama. Kita mau dengar dengar firman, mendengarkan cerita. Nah, maka dari itu adik-adik silahkan nontonnya di tempat yang enak, dienakin dulu. Misalnya mau nonton di ruang tamu atau di mana. Soalnya ini nanti ada ceritanya bagus juga ya kak ya. Iya, Sip. sangat bagus sekali. Nah, untuk mulai kita mau ajak adik-adik buat nyanyi satu pujian yuk. Kita mau nyanyiin lagu Aku Tresno Yesus. Adik-adik sayang kan sama Tuhan Yesus semuanya? Iya, Jelas pastilah pastinya. ya kak. Tuhan Yesus aja sayang banget sama adik-adik. Buktinya apa? Buktinya Tuhan Yesus rela mati di kayu salib buat adik-adik. Nah, kalau Tuhan Yesus aja sayang sama adik-adik, harusnya adik-adik jauh lebih sayang pada Tuhan Yesus. Ayo kak, kita mau nyanyi Aku Tresno Yesus. Adik-adik di rumah ikut nyanyi ya. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Ayo kak, pegangan kak. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Masih kurang semangat ya kak? Iya ya, serasa sepi banget ya. Coba gini, kalau adik-adik nontonnya pakai HP, coba deh HP-nya diletakkan di meja atau di tempat yang enak. Terus Nah. adik-adik ikut berdiri ya. Ya, ikut Ikut bangkit kita berdiri, nyanyi, ikutin gerakan ikut dari gerakan Kak kita. Yesi ya. Biar makin semangat, kita mau pujikan KSIH. Nah, Tapi syaratnya adik-adik HP-nya ditaruh dulu di tempat yang enak. Habis itu adik-adik bisa bangkit berdiri terus tiruin gerakan kita. KSIH bisa kan? Ayo kak, KSIH. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Tirukan gerakan dari Kak Yesi. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih.
sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita udah semangat-semangat kayak Wah, gini tapi luar biasa sekali. masih ada yang belum mau ngikutin kita. Betul sekali Kak. Iya. Gimana ini ya cara mengajak adik-adik kita supaya adik kita itu ikut merasakan apa ya? Biar semangat lagi kayak Ya, sebelum kasih ada kayak Tuhan gini begitu ya. Kan kalau di sekolah minggu biasanya, kita bisa gerak-gerak enak. Habis itu iya. setelah berbulan-bulan kita nggak Iyalah. sekolah minggu, mungkin ada yang udah lupa gerakannya juga. Ya lupa gerakan, Jadi mungkin Kakak badan kita menjadi kaku kali ya Kak ya. Iya, Nah. benar. Jadi kaku. Ini Selanjutnya kita mau berdoa dulu ya sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini ya. Monggo. kita mau berdoa. Ditirukan ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi anak-anak-Mu akan beribadah, bernyanyi, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong pimpin dan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita mau nyanyi lagi ya, biar dari semangat. Kita mau bersemangat-semangat lagi, masih belum semangat ya gak sih? Iya, kurang semangat sekali. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Apa ya? Kita mau nyanyi itu aja. Jalan serta Yesus. Masih ingat gak? Sedikit lupa ya Kak ya. Sedikit lupa mungkin. karena udah lama gak Iya. sekolah minggu. Betul Kita sekali. mau nyanyi Jalan serta Yesus. Bilangin, Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus itu enak gak sih Kak? Wah, jalan serta Yesus gimana? Enak pol, Iya, enak itu. pol. Gak ada macem-macem. Maksudnya gimana? Kalau kita mau jalan nurut sama Tuhan, nurut sama perintah Tuhan, kita rajin doa, kita rajin baca Alkitab, walaupun suasananya, Kak, kan gerejanya tutup Kak, kan kita nggak boleh ke gereja. Apakah di rumah nggak ada Alkitab? Apa di rumah nggak bisa berdoa? Bisa. Tuhan Yesus nggak nyuruh kita hanya boleh beribadah di gereja aja. Enggak kok. Kita boleh berdoa dimanapun dan kapanpun. Nah, karena itu walaupun suasananya lagi nggak enak kayak gini ya Kak. Iya, benar sekali Kak. Kita harus tetap semangat dan terus memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Bentar Kak, gak semangat sama sekali, gak semangat. Padahal dari tadi udah diajak nyanyi, apa dari awal? Aku terus no Yesus, iya. Terus KSIH, iya, betul. Masih ada yang nontonnya sambil, iya. Masih ada yang nontonnya sambil makan. Nah, coba gini, diubah. Coba HP-nya kayak tadi, HP-nya ditaruh, terus
ikutin gerakannya kita. Iya. Coba lagi, jalan serta Yesus tapi kita pakai gerakan. Kesini dulu Kak, nanti jalannya kesini dulu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kalau gini kan semangat, adik-adik juga ikut nyanyi, ikut menirukan gerakan kita. Nah, selanjutnya yang pasti udah gak sabar ini, Iya, betul. kita mau mendengarkan cerita. Nah, pasti udah kangen kan ya? Nah, kalau di rumah mungkin nontonnya apa sih? Biasanya nonton TV. iya nontonnya TV Pinipin. kartun Nah, ya. Kartun. Jarang-jarang mendengarkan cerita atau cerita Alkitab. Ya mungkin bisa sih dilihat di Bisa, YouTube, bisa. iya. Kita mau mendengarkan cerita Yang akan dibawakan oleh Kak Yesi. Nah, siapa yang sudah siap mendengarkan ceritanya? saya. Sudah siap semuanya? Wow, Siap dong, iya, pastinya. Meskipun tadi kita sudah lelah sekali ya setelah memuji nama Tuhan. Tapi Sekarang harus tetap siap menerima Tuhan. Iya. Waktunya kini kita akan mendengarkan cerita ya yang akan dibawakan oleh Kak Yesi. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu Kak, sebelum mendengarkan. Ayo. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah bangunkan kami untuk tetap dapat beribadah pada hari ini dan tetap bersemangat di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kiranya Tuhan sebentar kami akan mendengarkan sedikit cerita yang nanti akan dibawakan oleh Kak Yesi. Kiranya Engkau buka hati, pikiran kami, sehingga apa yang nanti kami telah dengarkan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hai, gimana? Udah siap mendengarkan cerita? Nah, kalau belum, kakak tunggu. Silahkan kalian HP-nya diletakkan dulu. Dengarkan ceritanya baik-baik, oke? Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang seekor kelinci. Adik-adik punya kelinci di rumah? Oh, kakak juga nggak punya kelinci. Nah, kelinci. Dulu setelah minggu kakak suka diajarin sama guru sekolah minggunya lagu kayak gini. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang. Nah, perkenalkan, ini namanya Cici si kelinci. Cici ini kelinci yang sangat baik hati. Dia suka menolong temannya, dia suka menolong hewan-hewan lain di hutan. Pokoknya Cici ini kelinci yang baik. Adik-adik pasti juga seperti itu kan? Nah, pada suatu hari, pada suatu sore, saat Cici sedang berjalan-jalan, dia bertemu dengan seekor kucing. Nah, dari jauh dia lihat, itu sepertinya ada seekor kucing, tapi kelihatannya dia sedang sedih. Kira-kira kenapa ya? Nah, kalau adik-adik jadi Cici, adik-adik pilih yang mana? Adik-adik langsung pergi? Alah,
Kan aku nggak kenal sama kelinci itu. Untuk apa aku tolong yang seperti itu? Atau yang karena kamu melihat teman sedang kesusahan, maka adik-adik membantu. Mau jadi yang seperti apa? Nah, kalau Cici, karena Cici yang baik, cara Cici kelinci yang baik nih, Cici menghampiri kucing itu. Hai kucing, siapa namamu? Namaku Momo. Siapa namanya adik-adik? Iya betul, Momo. Momo si kucing. Nah, kucing ini terlihat bersedih sekali. Lalu Cici tanya, Momo, kenapa kamu bersedih? Kelinci, tolong aku. Aku sedang tersesat. Oh, kamu sedang tersesat. Bagaimana bisa kamu tersesat, kelinci? Kucing? Jadi, tadi ibuku berpesan kepadaku untuk tetap di rumah. Tetapi, karena aku bosan, aku berjalan-jalan di hutan. Tapi aku tidak tahu jalanan di hutan ini. Oh, kamu tersesat. Ya sudah, kalau seperti itu, kamu ikut aku dan aku akan mengantarkan kamu ke rumah. Baiklah, Cici. Nah, si kelinci dan si kucing pulang ke rumah Cici. Sesamanya di rumah, kelinci bilang sama si kucing, Momo, aku akan mencari makanan. Kamu diamlah di rumah dan tunggu aku sampai aku pulang. Karena ini sudah malam, tidak mungkin aku mengantarkan kamu malam-malam seperti ini. Makanya, aku akan mencari makanan dan kamu tetap tinggal di rumah. Nah, karena Momo takut tersesat lagi, akhirnya dia bilang, baik Cici, aku akan tetap di rumah sampai kamu pulang. Nah, mendengar perkataan Momo tadi, Cici akhirnya pergi untuk mencari makanan. Adik-adik, ada yang pernah ditinggal di rumah sendirian nggak? Rasanya gimana? Pasti menyenangkan nggak sih? Bisa bebas melakukan apapun. Sama seperti Momo. Momo ditinggal sendirian. Dia sudah dia bermain di rumah Cici si kelinci. Awalnya dia senang, dia main-main, dia lari-lari di rumahnya Cici. Lagi pula di rumahnya Cici juga luas, jadi dia bisa bermain. Tapi lama-kelamaan dia menjadi bosan. Karena gak ada teman yang bisa diajak main, gak ada teman yang bisa diajak ngobrol, ya kan? Adik-adik sekarang kan juga belum boleh sekolah minggu juga, belum boleh main ke rumah temennya. Pasti sangat bosan kan di rumah. Walaupun sudah main HP, sudah nonton TV, sudah nonton YouTube, tapi tetap aja rasanya bosan. Kakak juga seperti itu. Nah sama, kita lagi sama nih sama Momo. Momo juga bosen banget di rumah. Ih, Cici lama banget sih. Tadi katanya mau cari makanan. Kenapa lama sekali? Terus si Momo ini punya pikiran lagi. Bagaimana kalau aku menyusul Cici untuk mencari makan? Sepertinya akan baik-baik saja. Lagi pula, aku masih bisa melihat, walaupun di luar sangat gelap. Nah, Momo ini, dia keluar dari rumah Cici. Padahal tadi Cici sudah berpesan, Momo, kamu jangan keluar rumah. Tapi karena Momo ini bandel sekali, akhirnya dia keluar rumah. Dia keluar rumah Cici. Masih baik-baik saja, aku masih bisa melihat di dalam kegelapan. Semakin dia masuk ke hutan, rasanya sudah mulai sedikit takut. Semakin masuk lagi. Adik-adik ada yang pernah masuk ke hutan nggak? Kalau di hutan itu kan
gelap banget kan ya, gelap sekali, nggak ada lampu, nggak ada apa. Nah, Momo kembali tersesat. Jangan-jangan aku tersesat lagi. Aduh, bagaimana ini? Apalagi ini malam hari, pasti tidak ada yang bisa menemukan aku. Nah, dia coba kembali berjalan lagi untuk mencari rumah Cici tadi. Tapi dia tidak bisa menemukan. Akhirnya, si Momo teriak minta tolong. Tolong aku sedang tersesat. Tapi nggak ada yang jawab. Dia teriak lebih keras lagi. Tolong aku sedang tersesat. Sambil menangis. Adik-adik pasti juga sama mungkin ya, kalau lagi tersesat di hutan, bingung mau gimana. Paling juga nangis, kayak Momo ini. Nah, syukurlah, tidak lama setelah itu, ada kura-kura. Ada kura-kura yang datang. Kura-kura ini bernama Dodo. Hai kucing, kenapa kamu menangis? Tolong aku kura-kura, aku tersesat lagi. Tersesat lagi? Kenapa kamu malam-malam seperti ini keluar? Aku ingin mencari temanku. Temanku sedang mencari makan. Siapa temanmu itu? Temanku Cici. Cici si kelinci. Apakah kamu mengenalnya? Oh, Cici yang baik hati itu. Tentu aku mengenal. Cici adalah kelinci yang sangat baik. Dia tidak pernah bandel, dia tidak pernah membantah, dan dia selalu mengikuti aturan. Bisakah kau menolong aku mengantarkan ke rumahnya? Tentu, mari ikut aku. Nah, akhirnya Momo diantarkan pulang ke rumah Cici oleh kura-kura. Nah, sesampainya di rumah, Momo minta maaf pada Cici. Cici, maafkan aku tidak mendengar perkataanmu. Karena aku tidak mendengar perkataanmu, aku menjadi tersesat lagi. Nah, kira-kira Cici mau memaafkan gak ya? Tentu, Cici mau memaafkan. Tak apa Momo, tapi lain kali kamu harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Seperti sebelumnya, kamu tersesat di hutan ini karena tidak mendengarkan nasihat ibumu. Lalu, sekarang kamu tersesat lagi karena tidak mendengarkan aku. Nah, akhirnya mau berjanji. Aku berjanji Cici, setelah ini aku akan mendengarkan nasihat ibuku lagi. Baiklah, sekarang kamu tidur dulu. Besok pagi aku akan mengantarkan kamu pulang ke rumahmu. Baiklah Cici. Nah, sudah selesai ceritanya. Gimana adik-adik? Bagus gak ceritanya tentang Cici dan tentang Momo? Shalom adik-adik. Shalom. Bagus ya ceritanya ya. Tadi tentang apa aja tadi? Ada binatang apa aja tadi yang dibawakan oleh Kak Yesi tadi? Ayo, apa tadi? Ayo apa? Yang hijau itu apa? Yang hijau itu? Ya, Kura. benar. Ya benar. Terus yang ini, yang tadi dinyanyiin, matanya belek, telinganya panjang. Apa ayo? Yang cici itu? Oh, kelinci. Ya benar. Betul. Terus ini yang tadi kelihatan sedih karena tersesat terus apa tadi? Kucing. Namanya Momo. Iya. Kak Yu sih. Ya. Kak Yu mau tanya. Ini tadi si kucing tersesat kenapa? Karena yang pertama dia tersesatnya 2 kali nih Kak.
Oh, Yang 2 pertama, kali. yang pertama karena dia tuh nggak mau mendengarkan nasihat ibunya. Ibunya bilang, kamu di rumah aja, tapi dia bandel. Terus yang kedua dibilangin lagi sama si Cici, kamu jangan kemana-mana ya. Tapi dia bandel juga, bandel lagi. Akhirnya dia tersesat 2 kali. Oh, karena bandel, tidak mau nurut, makanya tersesat. Ya, Malah betul. sampai 2 kali ya Kak Yesi ya. Nah, adik-adik itu kalau jadi anak yang tidak mau nurut sama orang tua, yang tidak mau nurut sama bujukan baik temennya, nah akhirnya kayak si kucing tadi, tersesat, malah sampai 2 kali. Nah, Kak Yu juga mau tanya nih sekali lagi sama Kak Yesi. Ya, Kira-kira kok si kelinci tadi bisa baik hati seperti itu kenapa ya Kak ya? ya, Suka kenapa ya? menolong, itu kira-kira diajarin oleh siapa ya Kak ya? Nah, dia suka nolong itu karena dia juga mendengarkan perintah orang tuanya. Oh, Dulu gitu. Cici ini juga sering diajarin sama ibunya. Kalau ada temannya yang membutuhkan, kamu harus membantu. Mungkin ada yang membutuhkan pinjam apa, kamu juga harus pinjemin kayak gitu. Oh, berarti diajarin orang tuanya baik, Iya, makanya betul. Cici jadi anak kelinci yang baik ya Iya, Kak ya? betul sekali. Nah, adik-adik dari cerita tadi kita bisa belajar kan bahwa kalau menurut itu kita bisa jadi anak-anak yang baik. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, itu kira-kira bagaimana tuh adik-adik? Kira-kira kita mau nurut sama Tuhan atau bantah atau mau ngeyel? Kira-kira kalau anak Tuhan yang baik itu gimana ya Kak Yesi ya? Ayo kira-kira gimana? Nah, gimana adik-adik? Kan udah diajarin ya kayak Nah, udah ya. diajarin di sekolah minggu. Nah, pasti akan nurut sama akan nurut Tuhan. Nah, salah satunya gini adik-adik. Tuhan itu kan juga ada di keluarga kita. Namanya orang tua. Baik ayah maupun ibu kita. Nah, makanya kalau orang tua memberikan nasihat, memberikan kita didikan, mengajari kita, itu sama seperti halnya Tuhan yang mengajari kita juga mendidik kita. Nah, sama seperti firman Tuhan di dalam Amsal 1 ayatnya yang ke-8. Coba nanti yang sudah bisa buka Alkitab, sudah bisa baca, coba dibuka dan dibaca. Atau kalau belum bisa ya minta tolong orang tuanya untuk membacakan. Amsal 1 ayatnya yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, firman Tuhan yang bagus kan? Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik akan nurut firman ini ya Kak Yesi ya. Nah, Kak Ayu sama Kak Yesi juga nurut sama orang tua. Karena nurut sama orang tua itu juga sama seperti halnya nurut sama Tuhan. Mungkin kan ya Kak orang tua nyuruhnya tuh yang jelek gitu. Kan Oh nggak mungkin Kak, orang tua mungkin. pasti ngajarin kita, Yang nyuruh kita yang bagus, baik. ya, Kayak betul. tadi si kucing tadi, kenapa kok disuruh di rumah? Kan karena hari sudah gelap. Hari sudah gelap dan di luar mungkin ada bahaya. Nah, Apalagi saat ini kan sedang ada virus seperti ini. Mungkin adik-adik juga disuruh di rumah aja, jangan kemana-mana, jangan main dulu. iya Kak ya gitu ya, biar Pasti kan tetap sehat, biar tetap kuat. sehat, betul sekali. Nah, nanti kalau sudah tiba waktunya boleh sekolah lagi, bisa sekolah lagi. Tiba waktunya boleh bermain lagi, bisa bermain. Betul. Bisa sekolah minggu lagi, juga demikian. Nah, jadi ayo adik-adik, mari kita jadi anak-anak Tuhan yang baik. Nurut sama Tuhan, juga nurut sama orang tua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa, Kak Yesi dan juga adik-adik. Terima kasih Tuhan atas cerita dan juga firman-Mu yang boleh kami dengar serta renungkan pada hari ini. Firman-Mu yang mengajar kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang taat akan ajaran Tuhan, juga taat pada didikan dan juga ajaran orang tua kami. Karena mereka juga adalah wakil Tuhan di dalam keluarga ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami, anak-anak-Mu ini, sehingga bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang tidak ngeyel, yang tidak suka bantah, namun suka menolong, suka mendengar, dan suka nurut terhadap nasihat yang baik kepada kami.
Kiranya juga Tuhan berkati orang tua kami, sehingga mereka boleh tetap kuat, tetap sehat, memiliki hati yang penuh dengan kasih, senantiasa mengajar kami, mendidik kami di dalam Tuhan, dan juga menjadi teladan iman bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita yang percaya katakan amin. Nah, gimana adik-adik semua? Sudah mendengarkan cerita dari Kak Yesi dan Pak Yohanes? Ya. Oh, Kak Yul. Oh ya. Dimudakan ya berarti ya. Oh ya. Boleh. Nah, gimana semuanya tadi sudah mendengarkan apa isi dari cerita yang sudah disampaikan Kak Yesi dan juga Kak Yu? Masih pada inget gak? Aduh, inget tidak ya? Nah, intinya dari cerita tadi adalah kalian tidak boleh bandel kepada orang tua ya. Betul sekali. Harus nurut Harus sama nurut orang tua. ya. Tidak boleh marah-marah. Siapa yang suka marah-marah? Saya. Oh, Kak Yesi ternyata ya. Ya, Kak Yesi dan Kak Yu itu di rumah suka marah-marah. Nah, jadi jangan ditiru ya. Nah, yang baik-baik. Jangan suka marah-marah. Jadi orang harus penyabar. Ya. Nah, selanjutnya kita akan Kita mau nyanyi-nyanyi lagi Kak. Oh, kita mau memuji Ya, nama Tuhan betul. lagi ya. Kita mau Biar nyanyi. tidak ngantuk ya. Ya. Tadi habis mendengarkan cerita panjang dari Kak Yesi dan Kak Yul. Nah, sekarang waktunya kita akan memuji nama Tuhan biar tambah semangat. Kita mau muji lagu. Ini lagu pakai bahasa Jawa ya Kak? Oh, Ya. ini bahasa Jawa. Ya enggak apa-apa karena kita di gereja Jawa. Lagunya gimana? Kui konco. Kui sapa sih ah? Kui konco sih ya. Udah pokoknya itu kita mau nyanyi lagu itu. Ayo Kak, monggo. Kui sapa? Kui konco. Arep menyang endi? Arep derek Gusti. Derek Gusti apa ya mong dina minggu ora? Ambekanmu apa ya mong dina minggu ora? Derek Gusti Yesus sangat waktu. Kita pujikan sekali lagi. Kui sapa? Kui konco. Arep menyang endi? Arep derek Gusti. Derek Gusti apa ya mong dina minggu ora? Ambekanmu apa ya mong dina minggu ora? Derek Gusti Yesus sangat waktu. Nah, kita sudah tadi awal memuji nama Tuhan, terus kemudian kita sudah juga mendengarkan cerita. Nah, barusan juga kita sudah memuji nama Tuhan lagi. Nah, sekarang kita waktunya untuk berdoa yang akan dibawakan oleh Kak Yesi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kita sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong payalah cerita tadi Tuhan supaya kami bisa nurut sama orang tua kami gak bandel lagi sama orang tua kami Tuhan. Tuhan Yesus, selanjutnya anak-anak-Mu ini akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing.
Tuhan tolong berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus anakmu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita sudah hari ini kita sudah apa Kak? Sudah beribadah. Oh, sudah beribadah. Sudah Ya. ngantuk ini kayaknya Wah, kawan. iya mungkin sudah ngantuk ya, terlalu panjang kita berbicara tadi, sudah Moga-moga melalui. adik-adiknya nggak ngantuk ya. Oh iya, semoga tidak ngantuk kalian adik-adik. Nah, sampai di sini dulu. Sebelum kita tutup kegiatan ibadah pada hari ini, kita tutup dengan pujian persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.